Ini ilmu dari Pak Haji juga. Yang kedua ini saya punya ansuran mobil baru. Ya masih abal-abal nggak apa-apa. Ceritanya habis kawin itu anak saya yang kawin itu nggak kerja. Otomatis kan nggak bisa bantu cicilan tuh. Kata anak saya gini, Mama, ini kalau misalnya ditarik sama apa namanya leasing nggak apa-apa ya? Enggak, lunas pas itu, lunas. Itu setiap saya ngelihat foto mobil itu saya bilang lunas tanpa bayar, lunas. Leasing nggak datang, pokoknya di hatinya lunas tanpa bayar, Padahal itu masih kurang lebih 2 tahun tuh cicilan 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama saya meraktekin anak saya mau nikah. Nah, saya punya 3 orang anak. Anak pertama saya susah nikah. Yang kedua, yang ketiga udah nikah. Terus saya waktu itu belum kenal Pak Haji, udah kenal cuman belum ngeh gitu, belum ngeh. Nah, udah 3 bulan saya pelajari kata Pak Haji. Deketin mic-nya. Ya? Deketin mic-nya. Kata Pak Haji kan kita harus punya hati yang yakinnya tingkat dewa. Anak saya itu sama sekali kalau ditanya, ayo kawin, usianya udah 30 kan kata Pak Haji, jangan dipaksa anak sekarang, kita sistemnya pakai colek sambel gitu ya. Nah, saya itu meraktekin nggak langsung ke anaknya, ke fotonya saya. Setiap saya lihat foto ke anaknya, kawin, bulan ini kawin terus. Habis makan ingat saya bukan apa-apa, kawin, lihat anaknya kawin. Dan nggak lama, alhamdulillah, dengan hati bener-bener saya yakin. Kalau misalnya ada orang, emang kok cepet-cepet amat kawin, saya hilangin itu perasaan yang kira-kira bikin gundah, bikin apa enggak. Saya ingat kata Pak Haji, harus yakin tingkat dewa, harus yakin, bisa. Dalam waktu 1,5 bulan saya bisa menikahkan anak saya. Terus ini buat motivasi ya, bukan ria, buat apa, bukan gimana. Ini karena saya pengen yang kalian hadir di sini biar mempraktekkan dan bikin hati kita punya keyakinan yang tinggi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah itu. Nah, waktu saya mau nikahkan, saya saldo. Ya dibilang nggak ada, ya nggak mungkin ya ada. Tapi kalau untuk dipakai logika, nggak ada. Tapi karena anak saya itu kata orang Sunda mah suka bilangnya ya, suka ngadoja. Saya ngadoja gitu, suka ngadoja. Anak saya udah mau kawin tapi ngadoja. Mama saya mau kawin tapi saya pengen pesta. Bisa, ayo pesta. Padahal Bu, Pak, saya nggak punya uang. Tapi saya yakin saya bisa. Singkat cerita, dengan pesta meriah, saya pede setiap ditanya keluarga, punya uang? Punya. Di ATM banyak. Itu aja terus. Setiap itu banyak tuh saya pun sampai sekarang nggak mau tahu uang itu dari mana, nggak mau tahu. Saya bisa mestain anak saya dengan undangan 2.000 orang. Tanggal 14 Mei. Itu saya dengan tetek bengek itu nggak pernah saya pikirkan. Itu dikasih kemudahan dan saya nggak pernah berpikir nanti dari mana ya. Kata Pak Haji nggak usah dipikirkan, udah jalan dan semua terjadi itu. Tepuk tangan dong. Nah, sebenarnya banyak Pak Haji. Nggak apa-apa, coba. Ini yang luar biasanya nih. Satu lagi. Nih, saya habis nikah ini. Ceritanya saya kan punya ansuran mobil. Saya udah kenal Pak Haji tuh di ini, tapi saya belum kesini nih. Saya ceritain waktu saya belum kesini, waktu nikahin anak saya belum kesini. Saya nyolong Pak Haji. Nyolong star, jujur. Saya ceritanya punya ansuran mobil, pengen rada ya nggak naik angkot gitu, gaya.
Nah, kata orang sini katanya kalau habis nikahin itu nanti tiis, katanya. Nggak tahu tuh tiis karena saya orang Jawa, jadi masa sih tiis apa suka susah gitu ya, mungkin ya suka susah gitu. Nah, cuman pikiran saya apa iya, tapi takut tahu. Cuman ingat kata Pak Haji, nggak usah itu, kata bilang gitu, nggak usah pikirin. Nah, ini yang kedua nih, luar biasa, nanti bisa dicontek, bisa itu bebas. Ini ilmu dari Pak Haji juga. Yang kedua ini, saya punya ansuran mobil baru, ya masih abal-abal nggak apa-apa. Ceritanya habis kawin itu anak saya yang kawin itu nggak kerja, otomatis kan nggak bisa bantu cicilan tuh. Kata anak saya gini, Mama, ini kalau misalnya ditarik sama leasing nggak apa-apa ya? Enggak, lunas pas itu, lunas. Itu setiap saya ngelihat foto mobil itu, saya bilang lunas tanpa bayar, lunas. Leasing nggak datang, pokoknya di hatinya lunas tanpa bayar. Padahal itu masih kurang lebih 2 tahun tuh cicilan, 2 tahun kan, cicilan 3 tahun. Nah, itu nggak lama saya belajar keyakinan dari yang Pak Haji transfer lewat YouTube itu, saya tanam benar-benar di hati, di pikiran, dan nggak ada satu pun yang bilang nggak mungkin nanti bayaran pakai apa. Jangan tuh, jauhin dari pikiran kita, dari hati kita. Bisa lunas. Mau tahu kenapa sekarang mobil saya bisa lunas? Itu mobil nggak ada angin, nggak ada hujan. Sekarang mobil itu di rental sama teman saya yang sebenarnya orang itu kaya, tapi kenapa bisa rental mobil saya itu setahun tanpa bayar saya. Jadi lunas. Jadi nanti lunas, mobilnya nyari duit sendiri dengan dirental. Kok bisa? Ya tadi yang ibu tadi ucapin, bapak dan ibu praktekin. Coba ulangi lagi. Nih yang duduk agak blow on dikit. Ulangi lagi. Agak blow on. Jadi anak saya yang di rumah itu kan belum percaya saya kesini tuh nggak tahu. Hari ini keluarga saya pun nggak tahu, saya sendiri kesini. Sendiri, karena memang keluarga saya nggak tahu, saya sendiri. Jadi mobil saya itu dia mau tarik nih, kalau bulan besok udah nggak bisa, itu pasti ditarik dong leasing, karena satu bulan atau kalau misalnya itu leasing kan udah telepon enggak, ini saya lunas, setiap lihat mobil lunas, pokoknya di hati mau makan pun sampai lunas, bener-bener kayak orang gila. Sampai cucu saya, Oma kok sekarang gila ya ngomong sendiri, serius, saya dibilang di rumah kayak orang gila, udah pakaian terbalik semua kok di rumah. Bener, yang enggak itu celana dalam saya buat kepala, karena saya masih ini ya, saya nggak dibalikin. Nanti kalau mau tidur baru saya balikin kalau misalnya itu. Nah, lunas. Alhamdulillah, dengan keyakinan Allah itu maha semuanya. Terus apalagi banyak sebenarnya. Oh iya, centong saya. Yo, gimana? Nah, kebetulan saya dua minggu yang lalu saya datang ke sini. Cuman waktu minggu yang lalu karena malam Jumat saya nggak boleh testimoni. Pertanyaan pun cuman satu. Nah, ceritanya pada saat itu Pak Haji kan nggak mau ngasih centong sama saya, Pak Haji. Tapi Pak Haji, saya dari rumah mesti dapat centong terus. Saya yakin terus Pak Haji, saya harus paling depan. Ibu waktu malam Jumat itu 2 minggu yang lalu itu penuh. Tapi saya juga kaget, kenapa saya ada di paling depan? Karena apa? Keyakinan saya duduk paling depan. Waktu 2 minggu yang lalu. Dan apa? Saya dapat centong. Yang tadinya Pak Haji nggak ada centong, semuanya jadi 2 centong semuanya pada waktu itu. Nah, terus centong. Ini ada yang kejadian luar biasa centong. Yang pertama, biar semangat, tepuk tangan dulu dong. Saya bilang ke anak saya, kalau bilang, Mama itu apa di atas tempat tidur? Jimat. Saya mau kerja, saya kan usaha Bu, jadi kalau mau kerja itu si centong saya bawa. Terus kalau pulang saya pulang lagi, saya ketinggalan pun saya bawa lagi. Nah, 2 hari yang lalu saya itu sakit perut, tiba-tiba sakit perutnya sakit.
Saya nggak nyari apa, cuman di hati, di pikiran saya ingat centong. Saya langsung buka baju, saya centongin. Gimana buka bajunya? Buka baju Pak Haji. Buka baju, saya alhamdulillah biasa ya itu atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RI Kandang Gue, sehat sembuh itu kalau nggak salah jam 2 malam sehat. Udah saya nggak mikir sakit perut, udah saya tidur, alhamdulillah pas subuh saya bangun udah nggak sakit. Tepuk tangan dong. Nah, ini ada lagi satu centong lagi, luar biasa, centong lagi. Yang buat yang lemot-lemot ininya ya. Soalnya saya udah lemot karena saya usianya udah 52 tahun ya. Jadi saya udah lemot. Saya seminggu yang lalu ganti HP. Kalau ganti HP otomatis semua aplikasi kan harus punya apa namanya? Punya email sama password ya. Password. Password lah. Bukan paspor. Kalau paspor itu alat kelamin. Password. Saya cari passwordnya apa, saya mati kutu, saya m-banking nggak bisa, udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelihat, udah nggak, pokoknya 1 minggu itu saya nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Terus sampai anak saya itu yang ngeledek saya, karena anak saya itu nggak tahu saya kesini, cuman ya udahlah, mama mah udah rada-rada gitu udah. Terus gini, mah, atau mama sama kalau misalnya lupa sesuatu mah udah aja tinggal berangkat ke Pak Haji ke Ciampea di Terawang, nanti tahu itu. Ngeledek sama saya, bener ngeledek, sumpah ngeledek. Terus saya bilang, dengan ledekan itu saya inget centong. Itu 1 minggu saya nggak masih pegang HP, cuman yang aplikasinya nggak pindah ke itu, nggak pindah ke tempat apa yang baru. Itu saya ingat centong, aduh ini apa, itu ternyata HP itu gantinya saya udah 6 tahun yang lalu baru ganti HP lagi. Otomatis kan nomornya kan udah itu Pak, passwordnya udah lama sekali ya. Itu saya ingat centong itu muja, ingat. Nggak pada saat itu ingatnya, nggak pada saat itu ingat. Kalau kita punya keyakinan ingat. Nah waktu itu kebetulan saya lagi naik angkot, saya lagi megang HP, saya ingat paspor saya, dengan spontan saya langsung tulis, semua muncul aplikasinya dengan password titik pas. 6 tahun yang lalu saya bikin, karena saya udah lemot, itu saya ingat dengan centong. Luar biasa. Kalau punya jimat ibu bener centongin. Kalau ibu setuju, ini kan kebetulan bapak-bapak yang di depan ini agak blow on, bisa gak dicentongin biar dia bisa tahu berapa jumlah utangnya? Banyak sekarang saya centongin uang. Terus yang tadi dari Pak Haji mau saya buat jimat, Pak Haji uangnya mau setiap malam saya, omanya gila nyentongin itu nggak apa-apa, saya mau centongin terus. Centong luar biasa. Yang penting yakin Allah pasti menolong, yakinnya tingkat dewa, harus yakin. Bisa gak? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.